Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat tahun baru semuanya. Apa kabar tahun baru ini? Kira-kira ada yang baru di tahun yang baru? Ada yang berbeda? Udah pasti tahunnya baru, tahunnya berbeda. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan izinkan kita sampai pada tahun 2022. Saya sangat percaya saudara, setiap tahun pasti ada pergumulannya sendiri, tapi setiap tahun juga ada berkatnya tersendiri. Tuhan mengatakan selalu baru setiap hari. Kita mungkin berkata hari-hari itu kan biasa saja. Dalam Alkitab kalau kita bicara hari, ada dua kata yang digunakan. Satu, hari-hari yang disebut dengan emerai atau hemera, itu menunjuk pada hari yang berulang terus seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi Senin. Itu hari yang terus berulang. Tetapi dalam hari-hari itu Tuhan juga mengatakan ada kairos, bahwa setiap hari itu berbeda dengan hari sebelumnya. Di setiap hari itu ada hal-hal yang baru yang tidak terjadi sebelumnya. Nah saudara, ini yang harus coba kita pahami dalam menjalani hari-hari kita. Satu contoh saudara, peristiwa yang terjadi hari ini sampai kapanpun gak akan pernah terulang lagi. Betul saudara? Gak akan pernah terulang. Saudara katakan, minggu depan masih ada, iya. Tapi minggu depan saudara tidak akan melihat orang di samping saudara siapa, bajunya bagaimana, senyumnya bagaimana. Udah pasti gak akan terulang lagi. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara tahu orang suka reuni karena mengenang masa lalu. Tapi begitu ketemu kecewa, karena apa? Ternyata masa lalu nggak bisa diulang lagi. Betul? Ya kan? Reuni kan tujuannya kan mengenang masa lalu. Tapi masa lalu ternyata hanya tinggal kenangan yang tidak bisa diulangi. Hari ini saudara, saya ingin melanjutkan apa yang pernah saya katakan di akhir tahun, bahwa tahun 2022 kita berkomitmen tahun ini tahun menabur. Tahun menabur. Jadi saudara, mungkin 2 tahun terakhir ada banyak orang sulit menghadapi 2020, 2021 karena kondisi yang ada. Tetapi saudara, 2022 kita harus punya keyakinan bahwa tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya saudara. Amin. Kita harus punya keyakinan itu. Pemerintah kita sendiri mencanangkan bahwa akan tumbuh ekonomi kita di atas 5% kalau nggak salah di 2022. Bahkan saya coba membaca laporan Menteri Keuangan, bukan berarti dia melaporkan ke saya, bukan saudara. Saya baca laporan di media aja, kok seolah-olah keren, wah Menteri Keuangan laporan sama Pak Pendeta kita. Enggak, saya baca dia melaporkan Indonesia diuntungkan dengan kekayaan sumber daya alamnya, sehingga ketika banyak negara mengalami berbagai hal, Indonesia justru diuntungkan karena nilai ekspor kita itu meningkat. Ya, baik dari kuantiti maupun kualitinya, sehingga dikatakan Indonesia optimis menatap 2022 itu sangat optimis. Saudara, kita doakan. Saya berharap bukan hanya orang lain optimis, tapi kita juga akhirnya mengalami bahwa kita pun akhirnya mengalami satu pertumbuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, menabur dengan air mata. Kenapa saya pakai istilah menabur dengan air mata? Sekali lagi, ini menjadi kelanjutan dari khotbah kita di Natal. Menabur dengan air mata. Kalau Natal itu masih ingat air mata sukacita. Ya, menabur dengan air mata. Karena menabur itu sesungguhnya bukan hal yang menyenangkan. Dalam Alkitab diambil satu contoh, memang menabur ini istilah pertanian saudara. Dalam Alkitab diambil satu contoh seperti ini. Rasul Paulus mengatakan, petani itu sebenarnya dia tidak menghitung berapa banyak kelelahan ketika dia mulai menanam. Tetapi ketika dia panen, dia lupakan segala kelelahan dia. Jadi saudara tahu, orang-orang yang memang menabur itu sebuah proses. Mengawali sesuatu itu tidak mudah. Karena itu saudara, saya berharap sekalipun agak berat mengawali tahun ini, saudara harus memulai dengan optimis, dengan menabur. Bagaimana mungkin saudara berharap akan menuai sesuatu kalau saudara juga tidak menabur sesuatu? Jadi jangan berharap saudara akan menuai kalau nggak menabur. Amin saudara.
Mari coba kita membaca satu ayat yang di Natal saya juga sudah ajak kita membaca ayat ini. Iya, Mas. Oke, kok jadi lompat terlalu jauh ya. Oke, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Kalau saudara masih ingat di khotbah Natal yang lalu ayat ini juga saya baca. Perhatikan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Menarik bagi saya, yang menjadi inti perenungan kita hari ini adalah, coba perhatikan, menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kemudian ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Artinya apa? Seberat apapun hidup ini, mungkin engkau menjalani dengan berat, tapi jangan lupa tetaplah menabur. Ya, jangan tidak menabur. Seberat apapun hidup ini harus menabur. Karena itu coba saudara, mumpung kita masih punya 363 hari lagi ke depan di tahun ini, mulai pikirkan, saudara mau menabur apa? Baik Anda yang masih muda, Bapak Ibu juga, jangan pernah katakan saya kayaknya sudah cukuplah menikmati apa yang ada. Saudara tahu, ada 3 level hidup ini kalau ditinjau dari Alkitab khususnya, walaupun secara umum juga saya kira orang memahami itu. Yang pertama adalah ketika orang mengawali hidup dengan namanya dependent atau depend on, bergantung pada seseorang, bergantung pada orang tua, bergantung pada orang lain ketika bekerja. Yang penting bergantung. Artinya hidupnya dia ini tergantung pada orang. Kalau seorang anak misalnya bergantung pada orang tua, ya seperti apa kondisi orang tua, ya seperti itu kondisi dia. Kalau tiba-tiba orang tua bangkrut, ya anak ikut bangkrut. Karena apa? Dia bergantung pada orang tua. Sama seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan, ya tergantung kondisi perusahaan. Kalau perusahaan bangkrut, ya dia ikut di PHK. Karena dia hidupnya bergantung pada orang. Jadi saudara, orang yang seperti ini memang dikatakan belum mandiri. Mesti bergantung pada orang. Yang kedua disebut dengan independen atau kemandirian. Zaman dulu dikatakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ini orang yang tidak lagi bergantung pada orang, tapi sudah bergantung pada dirinya. Mungkin kalau dia seorang pekerja, dia bekerja untuk dirinya. Dia punya bisnis sendiri, tergantung pada dia. Dia nggak menggantungkan pada orang lain lagi. Sehingga ada banyak orang ketika pada posisi mengatakan saya sudah sukses, saya sudah jadi orang, istilah orang Medan. Oh udah jadi orang dia. Selama ini jadi apa? Ya kan udah jadi orang dia. Wah udah ada penghasilannya, bergantung pada orang, independen. Nah saudara, kadang-kadang orang membahasakan dia pada zona nyaman, comfort zone. Dia sudah pada zona nyaman. Kenapa? Dia sudah bisa nggak bergantung sama orang lagi, penghasilannya cukup untuk diri dia. Sehingga dia mengatakan saya sudah sukses. Tetapi saudara, sebenarnya dalam konsep Alkitab, orang dalam kemandirian yang independen itu belum sukses karena dia baru hidup untuk dirinya. Sehingga ada level yang ketiga, interdependent, saling bergantung. Dia mulai menyadari bahwa hidup saya ini tidak bisa tanpa orang lain, dan hidup saya ini juga ada karena saya berarti bagi orang lain. Saudara-saudara, level yang ketiga ini yang Tuhan mau terjadi pada hidup kita. Sehingga kalau kita mengukur sukses tidaknya kita adalah apakah orang lain sudah mendapat manfaat dari hidup saya. Saudara tahu, manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga perlu berinteraksi secara sosial. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan gak mau kita hanya pada level yang kedua, independen, yang membuat kita menjadi sombong. Ketika orang minta bantuan kita kan, kenapa kamu minta bantuan saya? Saya kan gak pernah minta bantuan kamu. Kita mulai membatasi diri, kita mulai ini, kita mulai itu. Dan saudara tahu, masa-masa sekarang sangat memungkinkan orang ini hidup independen ini. Nggak keluar rumah pun sekarang bisa dapat duit kok, hanya kerja pakai handphone, betul? Nggak perlu lagi berinteraksi dengan orang-orang. Saya kadang berpikir saudara,
Dulu kebahagiaan kita waktu anak-anak, tentu yang sejaman saya, atau 10 tahun setelah saya juga, saya kira zamannya masih sama. Kebahagiaan kita adalah bermain dengan teman, betul nggak? Bermain dengan teman, jalan sana, jalan sini, kadang-kadang usil, ngelempar lampu jalan, ya gitu kan. Walaupun nggak ada untungnya sebenarnya. Betul nggak? Kemudian ganggu sana, itu rame-rame, begitu, merasa itulah hidup. Tapi sekarang anak-anak, interaksinya kurang sekali. Lebih banyak tinggal di rumah dan main game. Apalagi hari libur. Interaksi sosialnya mulai terkikis, saudara. Nah, karena itu saudara, saya ingin ajak kita kembali untuk melihat. Jangan sampai kita kehilangan esensi dari hidup yang ditetapkan Tuhan. Yaitu harusnya interdependen. Nah, saya kembali ke sini. Kalau dikatakan kita berjalan maju sambil menabur benih, walaupun menangis, sambil menabur benih. Artinya apa? Memulai sesuatu itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang dengan air mata. Saya ingin ajak kita melihat, saya coba belajar di Alkitab. Saya saudara bukan seorang bisnismen, saya bukan pengusaha, tapi saya coba mempelajari Alkitab. Alkitab ternyata juga syarat dengan prinsip-prinsip bisnis, saudara. Salah satunya kita mulai di Pengkhotbah pasal 11. Ada 3 model menabur. Dalam Pengkhotbah 11 ada 3 model menabur. Model pertama kita lihat di dalam ayat 1 dan 2. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Saudara coba perhatikan. Kalau kita lempar roti kita ke air, apa yang terjadi? Kenapa dikatakan engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu? Masuk akal enggak? Lempar roti ke air. Kalau airnya ada ikannya, berarti pasti roti dimakan ikan, habis. Kalaupun tidak, roti akan larut dalam air, betul? Gimana kita mendapatnya kembali? Kayaknya logikanya nggak nyambung. Kemudian ayat yang ke-6, ayat yang kedua, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas bumi. Kalau yang kedua ini mungkin lebih gampang dipahami. Artinya begini, kalau kita punya uang, jangan hanya menanam pada satu bidang usaha, tapi tanamlah di dalam 7 atau 8 usaha. Kan itu maksudnya ini. Amin, saudara? Jadi jangan berhenti hanya pada satu bidang. Nah, coba selama pandemi ini orang yang berkutat hanya pada satu bidang usaha, apa yang terjadi? Begitu macet, habis sudah. Saudara-saudara, makanya coba. Nah, tetapi saudara, saya mencoba baca Alkitab, saya coba baca buku-buku tafsiran. Ada satu buku tafsiran menafsirkannya begini, agak lucu memang, tetapi ya, saudara masalah setuju dengan tafsir, masalah enggak, saudara coba lihat. Ternyata ayat ini bunyinya begini, ditafsirkan begini. Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri, overseas. Coba, ini investasi. Pasti kau dapat untung di kemudian hari. Memang gitu ya. Kalau tanam modal di luar negeri, untungnya belakangan ya. Emang gitu ya. Halo, yang punya bisnis luar negeri. Kemudian ayat yang kedua, lihat, bagilah penghasilanmu atau tanamlah modalmu ke berbagai usaha, karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Saudara, secara simpel, saya coba berpikir begini. Tahu bedanya pedagang dengan pengusaha? Mungkin saudara, halo, kalau pedagang itu kan berpikir skala kecil. Tapi kalau pengusaha berpikir besar. Saudara, saya sederhana aja dalam pikiran saya. Kalau pedagang itu selalu cash and carry. Itu pedagang. Artinya apa? Sama seperti kita katakanlah dagang pangsit gitu ya. Begitu selesai makan, ya dia bayar, baru dia pulang. Kalau belum bayar nggak boleh pulang. Bila perlu kita sandera dia, karena belum bayar. Apa ada orang makan pangsit 3 bulan lagi saya bayar ya? Atau order pangsit ke kita, tolong kirim pangsit 10 bungkus, bayarnya 3 bulan lagi, ada? Itu pedagang. Selalu berbicara jangka pendek. Tetapi saudara, kalau seorang pengusaha, biasa aja, bayarnya kalau 3 bulan ke depan, setahun ke depan kita berani ikat kontrak. Itu pengusaha. Jadi saya coba pahami di sini saudara, yang pertama adalah menabur untuk jangka panjang.
menabur, tapi hasilnya jangka panjang. Amin, saudara. Ini Salomo loh yang ngajarin ini, bukan saya. Hikmat Salomo mengatakan, berarti Salomo ini jago juga dagang. Dia juga pengusaha berarti. Saudara lihat. Jadi tidak semata-mata apa yang saya lakukan harus langsung jadi. Lakukan harus jadi. Saya ingat saudara ketika yang baru menikah dulu dengan beliau ini. Ketika saya menikah dengan istri saya lah. Kami menikah tahun 93 ya. Tahun 94 ketika istri saya mulai hamil anak saya yang pertama. Ya hidup kami ya biasa-biasa aja waktu itu. Tiba-tiba dia ngomong begini. Kapan ya kita mulai menuai? Saya tanya, menuai apa? Ya jangan pura-pura bodoh lah, dia bilang. Kita kan sudah menabur, kita kan hamba Tuhan, kita kan pendeta. Masa hidup begini-begini aja? Saya dari mulai mahasiswa untuk udah guru Sunday School loh, dia bilang. Kamu kan dulu juga dari mulai muda kan sudah ikut pelayanan, udah ini. Masa udah sekarang kita menikah, rupanya pikirannya kalau menikah, situ saatnya menuai gitu. Saya katakan begini, kalau bagi saya kan terus menabur walaupun nggak menuai. Oh dia bilang nggak bisa. Itu tidak alkitabiah. Saudara, istri saya kan dulunya itu nggak sekolah teologi. Saya yang sekolah teologi. Dia ini hanya sarjana sastra Inggris. Tapi dia khotbahin saya waktu itu. Berani kali dan nekat dia. Dia bilang nggak alkitabiah. Sebab Alkitab mengatakan yang menabur pasti menuai. Saya bilang, iya tapi boleh kan saya ambil prinsip. Saya terus menabur walaupun nggak menuai. Oh dia bilang nggak bisa. Mungkin dia takut susah juga dia. Bisa. Dia pikir kalau nikah sama pendeta, masa tidak ada sih sedikit harapan pun kan gitu kan. Apalagi dia dengar saya terus menabur nggak menuai. Oh dia bilang ini masa depan gimana ini kan gitu kan. Kok nggak berpikir menuainya kapan? Tapi daripada saya memilih berdebat, saya katakan sama dia gini aja. Mungkin yang kita tabur itu masih sedang bertumbuh. Namanya juga tanaman keras. Mungkin dia rambutan, durian, kelapa. Saya bilang, jadi tunggu aja nanti. Itu ada proses dia bertumbuh. Bertumbuh besar dulu baru berbunga, berbuah. Kan kita tidak nanam kecambah. Toge. Toge nggak ditanam ya? Enggak ya? Kita kan nggak tanam kacang, nggak tanam jagung, nggak tanam ubi, saya bilang. Tunggu aja sabar. Tapi nanti kalau tanaman keras sekali berbuah terus dia. Dia bilang kalau gitu aku setuju. Saudara, kadang-kadang kita hidup ini harus berpikir begitu juga lah. Minimal untuk menetralisir cara berpikir kita. Sering kali kita yang penting begitu lakukan dapat. Nggak selamanya. Ada waktunya seperti membuang roti ke dalam air. Ada waktu seperti membagi-bagikan kepada 7-8 orang. Tapi Alkitab mengatakan perlu juga model menabur seperti itu. Berpikir jangka panjang. Amin saudara. Tapi saya kan kebutuhan jangka pendek. Ya tentu ada yang lain juga lah. Makanya dikatakan kepada 7 bahkan 8 orang. Ini terjemahannya kan, kita nggak tahu. Musim kita nggak tahu. Dulu sebelum COVID saya pernah katakan pada kita, kalau saudara-saudara masih ingat 2019, saya pernah katakan sama kita, waktu kita awal di sini, hati-hati loh. Ada prediksi yang mengatakan pekerjaan yang sekarang Anda geluti mungkin dalam waktu ke depan tidak akan lagi bisa dikerjakan. Nggak lama kemudian kita kena COVID. Akhirnya ada banyak orang, ya juga ya. Saudara lihat. Dunia ini berubah saudara. Karena itu ketika kita melihat perubahan, kita harus mampu membaca jangka panjang. Dan tidak semua orang bisa berpikir jangka panjang. Saya ambil contoh di Alkitab saudara. Ketika Nuh disuruh Tuhan untuk buat kapal. Untuk buat perahu. Tuhan katakan apa? Nuh kau buat di atas gunung ya. Orang ketawain dia. Bagaimana mungkin orang buat perahu di atas gunung? Orang ketawa. Seandainya masa sekarang dia buka perusahaan dia itu, ayo siapa mau investasi? Pasti tidak ada yang mau investasi. Tapi ngejek iya. Tapi saudara tahu, bedanya Nuh dengan orang lain berpikir masa itu. Gimana mungkin di gunung bangun perahu, nurunkannya ke laut aja udah susah. Tapi Nuh berpikir jangka panjang. Kenapa yang kasih tahu Tuhan? Nanti Nuh akan terjadi begini, bukan bicara sekarang.
Dan Alkitab akhirnya mencatat, ketika air memenuhi bumi, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, akhirnya terakhir sampai ke perahunya Nuh. Betul? Orang-orang pengen masuk, Nuh katakan maaf, kuncinya dipegang Tuhan. Keren nggak? Kuncinya Tuhan yang pegang, saya nggak pegang kunci. Akhirnya Nuh sekeluarga yang selamat, yang lain berpikir jangka panjang juga perlu, saudara. Tentu saudara katakan gimana caranya? Nah, nanti ini akan kita lanjutkan dengan poin yang ketiga nanti. Saudara-saudara yang kedua, bagaimana caranya juga kita menabur? Yang kedua kita lihat ayat 3 dan 4. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan dan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Saudara, ini memang sesuatu yang bersifat alami, betul nggak? Kalau hujan turun udah pasti sampai ke bumi. Awan itu mengandung hujan, dan ada waktunya hujan dicurahkan ke bumi. Dan kalau pohon tumbang pasti tetap di situ. Pohon nggak bisa bergerak sendiri. Ya memang hidup ini, saudara, dibatasi dengan hukum alam. Tadi pagi, saudara, pagi-pagi tiba-tiba hujan, betul? Kita tadi kebaktian di Padang Bulan itu, akhirnya yang jam 8 itu sepi banget karena hujan. Kemudian yang jam 9.30 kebaktian lagi agak sepi, mati lampu lagi. Ya kita syukur di mall begini mati lampu, urusannya mall kan. Mati lampu lagi, jadi tadi sana nggak pakai lampu, nggak pakai listrik, nggak pakai musik, cuma pakai gitar. Saya khotbah juga cuma teriak-teriak, saya bilang, saya nggak mau marah sama alam, karena alam harus mengerjakan tugasnya. Coba, kadang-kadang, kenapa sih hujan? Ini kan hari Minggu, gimana sih Tuhan ini? Loh, saudara coba. Bisa aja ada sekelompok orang hari ini memilih hujan supaya nggak perlu keluar rumah. Supaya nggak terjadi kemacetan di mana-mana. Bisa aja kan? Nah, doa siapa mau didengar? Ya sudahlah, biar alam mengerjakan tugasnya lah. Hujan puji Tuhan, nggak hujan puji Tuhan. Meminta boleh, tapi kalau terjadi ya sudah, nikmati aja. Tetapi kalau kita bicara masalah menabur tadi, masalah investasi tadi, perhatikan di ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kalau cuma lihat musim aja, saudara ketinggalan. Karena tidak akan pernah menabur, hanya nunggu orang. Kita lihat dulu ada nggak ya, ada nggak yang nabur, ada nggak? Kalau nggak ada, ngapain kita ikut-ikutan? Akhirnya begitu orang memulai, Anda ikut, ketinggalan sudah. Saudara perhatikan. Sambil satu contoh gampang aja, contoh gampang saudara. Di Brigjen Katamso, dulu ada jual serabi. Sekarang sih masih ada tapi udah jarang sekali. Brigjen Katamso. Ada serabi Bandung dulu di situ tuh ngantri orang mau beli waktu masih satu yang dagang. Ada yang tahu? Ada orang lama di Medan? Ya 15 tahun lalu lah. Ngantri, nggak tahu ya? Aduh kasihan. Berarti saya udah tua sekali ya. Jual serabi itu ngantri orang. Akhirnya buka sebelahnya. Akhirnya buka depannya. Akhirnya buka. Akhirnya sepi semua. Kenapa? Mulai dirame-ramein orang. Makanya ada yang pertama, ya kan? Berdiri sejak, capek banget dia. Coba berdiri sejak tahun sekian, kan capek sekali. Nggak pernah duduk dia. Hanya itu membutuhkan kami yang pertama. Mulai terjadi persaingan. Hampir sama di dekat asrama haji dulu ada kerupuk apa opak ya namanya ya. Waktu masih satu kan ngantri, kita pengen beli. Sekarang kiri kanan. Akhirnya orang lewat aja, lihat aja udah enak, betul nggak? Itu gara-gara orang lihat musim. Orang buat begini kita ikut, orang buat begitu kita ikut. Ketinggalan saudara. Nah di sisi lain, ini nggak mungkin lah, cuaca nggak baik, akhirnya nggak pernah menabur. Jadi ada orang model menabur hanya lihat musim. Saudara-saudara, menurut saudara ini cocok nggak? Harusnya ketika orang nggak berani, saudara akhirnya punya keyakinan, saya harus buat ini. Untuk namanya memulai sesuatu, pasti ada banyak kritik.
Apalagi ketika saudara berani menabur di tengah-tengah musim yang tidak enak. Saudara-saudara, sambil satu contoh, ini saya. Tahun 80-an awal, ketika pertama kali ada air kemasan namanya Aqua. Saya berpikir begini, ya cuma segelas begini waktu itu berapa harganya ya? Segini harganya. Ya di rumah saya biasa masak air satu panci besar, puas minumnya. Siapa mau beli ini? Ada yang berpikir seperti saya waktu itu dulu pertama kali lihat air kemasan? Ada kan? Siapa mau beli? Tapi saudara tahu hari ini orang di kampung pun pesta pakai air kemasan. Enggak lagi masak air. Bayangin. Dulu orang berpikir, ya iya, sekarang wow. Saudara tahu sejarahnya KFC? Saudara tahu sejarahnya Coca-Cola? Mereka selalu mengawali seperti melawan musim, saudara. Tapi hari ini lihat, di mana-mana dia ada. Nah, di sini saudara, Salomo ingin mengatakan, hey, kalau kamu hanya lihat musim gak akan pernah menabur. Hanya nunggu, tapi begitu kamu mulai, kamu telat. Berani enggak menjadi pemula? Yang memulai sesuatu, berani enggak? Saya enggak tahu, mari kita berdoa 2022 ini saudara, Tuhan kasih kita sebuah visi, sebuah pandangan. Satu ketika ada orang bertanya pada saya, Pak, menurut Bapak, sebagai anak Tuhan, apakah saya sudah punya bisnis ini dan ini misalnya? Apakah saya perlu lagi buka yang lain, Pak? Apa enggak kesannya saya ini serakah? Saya bilang enggak. Buka aja sebanyak-banyak. Karena tadi prinsipnya tadi kan 7 atau 8. Supaya kalau ini kolaps, masih ada yang lain. Kalau begitu ini sudah naik lagi. Jadi ada subsidi silang. Ini prinsip ekonominya Salomo. Saudara-saudara lihat. Mari kita belajar, bukan lihat musim, bukan kata orang, bukan begitu rame-rame orang begini kita ikut-ikutan. Ini memang gak mudah, saudara. Tapi sekali lagi saya kembali pada yang tadi, berani gak kita memulai sesuatu dengan satu tekad, pasti ini akan jalan. 2022, saya selalu ingin melihat, berapa kali saya katakan, saya selalu ingin melihat jemaat Tuhan itu benar-benar bisnisnya luar biasa. Apakah saya berlebihan, saudara? Supaya apa? Lebih banyak lagi orang mendapat berkat. Saya satu ketika, saudara, ada seorang tamu dari Jakarta. Dia telepon saya nggak kenal dia, tapi akhirnya dia katakan, Pak, saya lagi nginap di hotel ini, itu di Medan. Saya kenal Bapak, dia sebut nama teman saya. Oh ya, apa bisa sebentar, Pak? Boleh nggak ngobrol-ngobrol, Pak? Saya nginap di hotel ini gitu. Ini lebih 15 tahun lalu, sebelum ada RPC. Saya temu dia di hotel, kemudian kita ngobrol. Dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak ajak saya keliling kota Medan? Saya bilang, ngapain, Pak? Ya, saya baru pertama ke Medan, Pak. Siapa tahu dengan lihat, katanya Medan ini menjanjikan, Pak. Siapa tahu saya tiba-tiba dapat sesuatu ide untuk buka bisnis apa di Medan gitu. Oke. Sambil kami jalan, saya katakan, Pak, kalau Bapak memang mau buka bisnis di Medan, kenapa nggak cari orang bisnis aja? Kan bisa diskusi. Dia bilang, justru itu saya hindari, Pak. Kalau saya cari orang bisnis di Medan, pasti dia pengaruhi saya yang menguntungkan dia. Kalau pendeta kan enggak. Karena pendeta nggak berbisnis, dia bilang. Dalam hatiku nakal juga nih orang. Cari yang free. Tapi nggak apa-apa, ngobrol. Tiba-tiba saya nyeletuk gini, saudara. Karena saya lihat dia umurnya udah nggak sepuh Bapak ini. Saya bilang, Pak, ngapain sih Bapak capek-capek buka usaha lagi di Medan, Pak? Saya kira uang Bapak udah banyak, udah investasi aja atau katakanlah taruh aja di bank, Pak. Zaman itu masih dapat, setahu saya waktu itu masih bisa bunga deposito 10% per tahun. Saat itu waktu saya ngobrol sama dia. Saya bilang, katakanlah Bapak tanam 10 M aja lah, nggak usah banyak-banyak, saya bilang. Berarti 1 tahun Bapak dapat 1 M. Bagi 12, 80 sekian juta, Pak. Masa Bapak nggak bisa hidup dari segitu? Dia tepuk bahu saya, dia katakan, Pak Pendeta, maaf ya, jangan marah sama saya. Kalau sudah begitu prinsip hidup, Pak, minta mati aja lah. Saya bilang, maksud Bapak apa?
Saya Pak, kalaupun nanti saya buka usaha di Medan, bukan lagi untuk saya Pak. Tapi Bapak apa nggak bangga kalau ada orang-orang Medan dapat kerjaan dari saya? Saya hanya berpikir begitu, kalau Tuhan kasih saya hidup, berarti hidup saya ini masih berguna bagi orang. Itu yang saya mau, saya bertanggung jawab pada hidup. Waduh, dalam hati saya ini kok pendeta berpikir bisnis, salah dia. Sementara ada pebisnis berpikir pendeta. Betul kan, terbalik kan? Saya berpikir supaya dapat untung untuk saya. Cukuplah, tapi dia enggak, saya harus menguntungkan orang lain. Jadi saudara coba pahami. Jadi di sini saudara, tolonglah berani tanpa tergantung pada musim. Artinya nggak perlulah kita memulai usaha itu karena ikut-ikutan. Tapi coba cermat membaca sesuatu. Oh, ada sebuah kebutuhan di masa depan. Yang walaupun kondisi begini, ketika orang semua nggak berani, saya harus berani. Satu ketika saudara, ini satu kesaksian. Saya mengenal seseorang pas di masa-masa tsunami di Aceh. Waktu tsunami di Aceh, saya ketemu dia di Medan, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Pak, luar biasa saya diberkati Tuhan. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, memang gak enak Pak, ini kalau bicara begini gak enak. Saya bilang, kenapa? Bagi orang tsunami itu bencana Pak, bagi saya hujan berkat. Saya bilang, maksud Bapak apa? Dia bilang begini, kira-kira sekian bulan sebelum tsunami, ada satu wisma milik TNI. Saya lihat nganggur di Banda Aceh. Saya iseng-iseng, saya katakan, gimana Pak kalau saya kelola wisma ini? Ada berapa kamar begitu? Gimana Pak saya kelola? Akhirnya saya dikasih kontrak harga sangat murah, dia bilang. Saya benah-benahi sedikit, ya memang, ya paling yang nginap. Waktu itu zaman di Aceh memang nggak banyak hotel. Dia bilang, saya sepertinya punya feeling ini bisa jalan loh nih. Dia bilang tiba-tiba Pak, ketika tsunami Pak, berapapun harga satu kamar dibeli orang, sehingga saya agak susah saya ngomong Pak, dia bilang. Berapapun saya jual, yang tadinya hanya 50.000, 70.000 per kamar. Sekarang Pak, saya jual 1 juta pun orang ngantri. Dan nggak pernah kosong, berapa bulan sudah Pak, dia bilang. Makanya saya berkati Tuhan Pak, saya agak susah ngomong, dia bilang. Coba lihat. Keberanian dia untuk mengambil itu, saya yakin. Karena dia anak Tuhan, pasti dia didorong oleh Tuhan. Ambil. Gimana saudara? Jadi, sama seperti yang tadi itu saudara di awal itu saling terkait yang dikatakan Salomo. Coba berpikir jauh ke depan. Yang ketiga saudara, saya lupa ternyata waktunya jalan terus. Yang ketiga, menabur dengan bergantung pada Allah. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikianlah juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau dua semua baik. Saya katakan tadi ini terkait dengan yang pertama, betul? Jadi jangan berhenti. Jangan memberi istirahat pada tanganmu selama hari masih ada. Pada petang hari. Kalau malam silakan istirahat. Saudara-saudara, saya sering katakan, kita hidup sama-sama diberi Tuhan 24 jam. 24 jam ini katakanlah 8 jam itu ada bekerja. 8 jam waktu istirahat. 8 jam lagi saudara buat untuk apa? Masih ada sesungguhnya. Cadangan 8 jam. Mungkin saudara kata, ya saya untuk keluarga. Berapa jam sih untuk keluarga? Untuk apa lagi? Untuk bersosialisasi. Berapa jam sih bersosialisasi? Artinya masih ada sisa waktu. Yang tangan kita masih bisa mengerjakan sesuatu. Amin saudara? Karena itu tolong hargai waktu yang diberikan Tuhan. Jangan buat istirahat pada tanganmu sampai pada petang hari. Jangan banyak waktu nganggur. Saudara coba bayangkan, satu hari berapa banyak waktu yang saudara buang tanpa buat sesuatu. Apakah ini tidak sebuah kesalahan? Kalau satu hari 2 jam aja saudara sisihkan untuk sesuatu di luar rutinitas saudara, yang bersifat menabur, investasi, kira-kira apa yang terjadi? 2 jam aja sehari, berani enggak? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya senang ketika belajar di pengkhotbah. Wow, dalam pikiran saya, hebat ini Salomo, hebat Salomo.
Mungkin di zamannya itu belum terlalu dipahami orang. Tapi ketika kita masuk zaman sekarang ini, ternyata apa yang Salomo katakan, wow, luar biasa. Saudara tahu kehebatan firman Tuhan adalah dia menembus waktu, saudara. Sekalipun Salomo menyampaikan ini, itu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Dia hidup kira-kira di zaman itu, saudara. Sekarang kita tahun 2021, berarti sudah 3000 tahun yang lalu. Tapi prinsip ini tetap berlaku, betul nggak? Karena apa? Sumber inspirasinya itu Tuhan. Tuhan yang katakan pada Salomo, tuliskan ini Salomo. Dan ternyata di tahun hari ini, kita perlu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara-saudara, hari ini kita di minggu pertama, kalau saudara belum mendapat roti dan anggur, boleh angkat tangan, nanti akan dibantu dari belakang memberikan pada saudara. Semua sudah dapat? Kita akan mulai tahun ini dengan perjamuan kudus.